Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam guys. Apa kabar semuanya? Semoga kita selalu dalam kondisi sehat. Oke, pada video kali ini kita akan coba membahas mengenai soal trigonometri yang pernah muncul di SBMPTN tahun 2018 bagian Saintek. Oke, bersama kami di channel SBMPTN UTBK series. Oke, mari kita mulai pembahasan video kali ini. Oke guys, kira-kira ini soal yang akan kita bahas. Ada 2 soal ya. Oke, mari kita mulai. Nah, soal yang pertama guys, himpunan semua bilangan real X pada selang 0 sampai 2pi yang memenuhi 2 cos kuadrat X lebih kecil sama dengan 3 dikurang 3 cos 2X berbentuk interval tertutup AB, A, B digabung dengan interval tertutup C, D. Tentukan nilai A tambah B tambah C tambah D. Oke. Nah, kita lihat penyelesaiannya guys. Oke, dia bilang soalnya adalah 2 cosinus kuadrat X lebih kecil sama dengan 3 dikurang 3 cosinus 2X. Oke guys, kita ingat cosinus 2X itu boleh kita tulis dengan 2 cosinus kuadrat X dikurang dengan 1 guys. Oke, maka ini kalau kita substitusikan persamaan tadi, 2 cosinus kuadrat X lebih kecil sama dengan 3 dikurang 3, kita kali dengan 2 cosinus kuadrat X dikurang 1 ya. Oke, kita kalikan ke dalam guys, distributifkan 2 cosinus kuadrat X lebih kecil sama dengan 3 dikurang, kita kalikan 3 kali 2 minus 6, berarti minus 6 cosinus kuadrat X minus 3 kali minus 1, berarti berapa guys? Berarti tambah 3 guys ya. Oke, ini kita jumlahkan dengan ini, 2 tambah 6, 8 ya guys. Berarti 8 cosinus kuadrat X. Oke, lalu kita lihat di sini, 3 tambah 3, 6. Kita pindahkan kemari, jadi kurang 6 guys ya. Lebih kecil sama dengan 0. Oke, sama-sama kita bagi 2 boleh guys ya. Sama-sama kita bagi 2, jadi apa? 4 ya, ini semua kita bagi 2 ya. Kita bagi 2, jadi apa? 4 cosinus kuadrat X dikurang 3 lebih kecil sama dengan 0. Oke guys, kalau ini kita faktorkan jadi siapa guys? Ini 4 ini kan jadi ini 2 cosinus X ya. Di sini ada 2 cosinus X. Oke, karena dia negatif guys, berarti positif negatif guys. Supaya bisa 3 berarti kita punya apa guys? Akar 3 min akar 3. Ingat guys ya, A kuadrat dikurang B kuadrat itu kan boleh kita tulis dengan A kurang B, A tambah B. Kan gitu guys. Ya. Nah, berarti ini apa? Lebih kecil sama dengan 0. Oke, maka kita punya di sini berapa guys? Di sini kita dapatkan cosinus sama dengan siapa nih? Min ya, min setengah akar 3 guys ya. Oke, ini kita dapatkan cosinus X-nya berapa guys? Adalah setengah akar 3. Oke, kalau ini min setengah akar 3 berarti X-nya siapa aja guys? Ya, minus setengah akar 3 berarti bisa di kuadran keberapa ini? Ya, bisa di kuadran kedua dengan berada di kuadran ketiga guys ya. Oke, di kuadran kedua, kuadran pertama kan 30 guys. Berarti 180 kurang 30, berarti 50 guys ya. Oke, lalu siapa lagi? Kuadran ketiga, berarti 180 tambah 30. Berarti berapa guys? 210 guys ya. Oke, ini 210. Nah, kalau yang positif gimana guys? Kalau positif kan berarti ini 30 ya, kuadran 1 dengan kuadran keempat guys ya. Oke, 30 dengan berapa? 330. Nah, sekarang kita buat karena ini pertidaksamaan, kita buat garis bilangan guys. Ya, di sini dia 0. Oke, di sini kita buat dia guys 2pi ya. Oke, lalu di sini ada titik 30, 330, 150, 210.
Berarti ini kita buatlah 30 guys ya. 30 karena ada sama dengannya berarti bulat penuh. Di sini ada 150 guys. Ya, berarti ada 210. Oke, lalu di sini ada si 330 guys ya. Nah, kalau kita uji guys di sini ya, kalau kita uji angkanya di sini ya, ini kan kalau kita ambil ada berapa di sini guys? Ya, di sini kalau kita ambil misalkan berapa ya? Kita ambil atau kita lihat gini guys ya. Kalau kita lihat cosinus X itu grafiknya kan seperti ini guys ya. Kalau kita buat grafiknya ya kira-kira kan grafiknya seperti ini guys. Nah, seperti itu. Ya, di sini ada siapa? Di sini 90, ya, di sini ada 180, di sini ada 270 dan di sini ada siapa guys? 360 kan gitu. Nah, kalau kita punya di sini apa? Di bawah 30, di bawah 30 itu kan makin besar dia guys ya. Ya kan 30 kan makin tinggi. Nah, kalau kita lihat di sini guys, mana? Nah, di sinilah kita buat ya. Nah, kalau kita buat dia di sini nilainya di sini ya, maka ini hasilnya jadi berapa guys? Ini kan dia nilainya tinggi. Kita kali 2, ini pasti positif ya guys. Ini positif, ini pun jadi positif. Maka ini nilainya juga apa? Positif gitu. Ya, kalau kita ambil dia di sini. Ya, di 3. Ini kan makin angkanya makin besar. Ya, makin besar. Maka ini pasti positif. Kalau yang ini, kalau kita ambil 90 itu kan 0 guys. Ya, 90 kan 0. Kalau kita masukkan di sini, cos 90 kan 0. Dikurang ini kan negatif. Maka negatif kali positif, maka ini juga maka apa? Ini negatif gitu. Kalau kita ambil 180, 180 itu kan negatif. Ini berarti apa? Ini negatif ya. Negatif ini pun apa? Negatif, maka ini negatif. Tapi di sini apa? Negatif juga. Karena apa? 2 dikali min 1 kan min 2. Ditambah akar 3 itu kan negatif. Negatif, negatif apa? Positif. Nah, nanti kalau kita uji, ini pun nanti dia negatif, ini apa? Positif, guys. Oke, karena yang dimintanya adalah lebih kecil, guys, ya. Karena yang ditanyanya adalah lebih kecil sama dengan, guys, maka yang kita pakai apa? Tanda negatif, ya. Kita pakailah tanda negatif. Maka penyelesaiannya adalah yang ini, guys. Ya, maka himpunan penyelesaian kita, ya, himpunan penyelesaian kita adalah si 30 sampai 150 intervalnya tertutup, kita gabung dengan si interval tertutup dari 210 ya sampai 330. Nah, ini dia guys. Maka kalau ini kita misalkan A, ini kita misalkan B, lalu ini ada C dan ini ada D, kita tinggal jumlahkan A tambah B tambah C tambah D berarti 30 tambah 150 tambah 210 tambah 330. Oke guys, ini kalau kita lihat kan 180 guys ya, berarti ini pi. Nah, yang ini berapa guys? Ini kan 540 ya. Oke, 540 itu kan berapa? 3 kali 180 guys ya. Maka ini jadi berapa? Pi ditambah berapa? 3 pi. Maka jawaban akhir kita adalah 4 pi guys. Oke, maka jawaban kita adalah dodol. Oke guys, bagaimana? Bisa ya kira-kira untuk soal yang pertama ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat untuk soal yang kedua guys. Oke, ini soal yang kedua. Ya, hampir mirip guys. Himpunan semua bilangan real X pada selang ya interval tertutup pi sampai 2pi yang memenuhi kosekan X dikali dengan 1 dikurang kotangan X lebih kecil dari 0 berbentuk ya interval terbuka A, B, maka tentukan nilai A tambah B. Oke guys. Nah, kita lihat yang diketahuinya dia katakan adalah kosekan X ya. Kosekan X baru apa? Dikali dengan 1 dikurang kotangen X. Ya, lebih kecil daripada 0. Oke, ini kita buat jadi positif saja guys ya. Maka ini kalau mau kita ubah jadi apa guys? Kosekan X dikali siapa? Kotangen X dikurang 1 lebih besar daripada 0. Karena bagian ini kita ambil minus. Ya, kita kalikan negatif ya. Maka ini jadi positif, ini jadi negatif kan gitu. Tanda pertidaksamaannya tentu berubah.
Oke guys, karena ini bentuknya sudah perkalian guys, maka apa? Kita nggak perlu lagi apa? Memfaktorisasinya. Kita langsung dapatkan apa? Ya, ini kosekan X-nya harus sama dengan 0. Ini apa? Adalah kotangen X apa? Sama dengan 1. Oke. Nah, karena ini dia bilang 0, berarti kan nggak boleh 0. Karena ini kan kita berapa? Adalah 1 per apa? 1 per kosekan itu kan apa? Sin ya. Sin X ya. Kan nggak mungkin dia 0 ya. Maka apa? Ini, ya ini kan kalau kita buat 0, maka kan nggak akan mungkin ada 1 per sesuatu ini hasilnya 0. Kan gitu. Maka yang pasti apa? Ini nggak boleh apa? X-nya itu apa? Nggak mungkin sama dengan apa? 270 guys. Nah gitu. Ya nggak mungkin. Ini nggak akan mungkin kita bisa dapat apa? 0. Karena nggak ada sama dengannya nih guys ya. Ini sama dengan 0 saya buat apa? Untuk membantu saja. Ya, supaya 0 itu berapa? Ya, sinus 0 itu kan 270 guys ya. Oke, karena intervalnya di antara 180 sampai 360. Oke guys, kalau yang ini gimana guys? Berapa X-nya ini? Kotangen X sama dengan 1. Ya, maka nanti kita dapatkan X-nya ini, ya, ini supaya positif ini kan berada di kuadran berapa? Kuadran 1 dengan kuadran ketiga guys ya. Maka kita punya titiknya berapa? Kalau di kuadran ketiga itu kan berarti ada siapa guys? Ada 225 guys ya. Oke. Nah, sekarang kita gambarkanlah guys ya. Kita berarti punya titik 3, 1, 2 ya. Ada 2, ada 4 lah berarti ya karena dia dari pi ya. Oke, di sini ada si pi. Ya, di sini dia bilang ada 2 pi. Lalu ada 225 karena dia tidak ada sama dengannya, maka ini buat kosong guys. Ya, ini. Karena dia apa? Ini juga apa? Berarti X-nya itu tidak boleh sama dengan ini, guys. Ya, tidak boleh karena nggak ada sama dengannya. Oke. Nah, sekarang kita lihat di sini ada siapa? 225, guys ya. 225. Oke, di sini berarti ada siapa, guys? Ada 270 kan gitu. Nah, kalau kita ambil kita uji bagaimana, guys? Ini kalau saya ambil 210 boleh, guys ya, 210. Kalau saya ambil 210, saya ambil misalkan X-nya 210. Ya, kalau saya buat cosinus maaf, kita pakai ya bera. Cosinus 210 berapa, guys? Ya, cosinus 210 itu kan berarti cosinus berapa? 180 tambah 30, guys ya. Ya, berarti dia negatif ya karena di kuadran ketiga. Negatif berapa? Negatif setengah akar 3 ya. Ya. Oke, negatif setengah akar 3. Negatif setengah akar 3. Oke, kalau sinusnya gimana? Sinus 210. Berarti itu kan sinus siapa guys? 180 tambah 30 guys ya. Karena ini kuadran ketiga berarti negatif ya. Berarti berapa sinus 30? 130 kan setengah. Berarti apa? Min setengah kan gitu. Oke guys, berarti kosekan. Berarti kalau kita buat kosekan 210 berapa guys? Berarti kan minus 2. Ya kan guys? Berarti ini minus 2. Oke, kalau kotangen berapa? Kalau kotangen 210. Kotangen 210 itu kan berarti apa? Berarti ini adalah kosinus 210 per berapa? Per sinus 210. Berarti kalau kita lihat kosinus 120 kan min. Min setengah akar 3 per berapa guys? Min setengah. Maka dapatnya kan akar 3. Oke, kalau kita masukkan kemari berarti ini tandanya negatif. Ya, minus 2 tadi min 2 ya. Ini kosekan. Oke, ini minus 2, ini kan akar 3 kurang 1 kan positif. Maka apa? Ini nilainya positif. Ya. Oke, kalau kita maaf, negatif ya harusnya ya. Negatif. Negatif kenapa? Negatif kali positif ya, negatif kali positif. Ya, minus 2 dikali akar 3 kurang 1 kan positif. Maka apa? Ini nih. Ya, berarti ini negatif gitu. Ya, nah nanti kalau kita ambil di sini berapa guys? Enaknya mau kita ambil di sini. Ya, 200 berapa? 200 kita tambah 15, 240 guys ya. Ya, kalau saya ambil 240 ya, 240 kosinus 240 itu kan min setengah. Ya, min setengah sinus 240 itu kan apa? Min setengah akar 3.
ya maka nanti ini hasilnya berapa? Min 1/3, maka ini jadinya negatif, ya. Sedangkan ini apa? Negatif. Berarti ini hasilnya apa? Positif, ya guys ya. Positif. Nah, ini juga nanti pasti apa? Negatif. Nah, karena yang dimintanya lebih besar guys, maka apa? Yang inilah dia. Ya, maka himpunan penyelesaian kita apa? Karena di sini bulat kosong, maka kurungnya kurung bulat. Berarti 225,270 guys. Nah, ini adalah si A dan ini adalah si B. Berarti kita dapatkan A tambah B-nya berapa guys? Berarti 225 ditambah dengan 270. Oke guys. Ini itu kan kalau kita buat 45 itu kan harus dikali 5 ya guys ya. Hasilnya 225 guys. Berarti ini berapa? 5 per. Ini kan 1/4 pi ini guys. Ya kan 180 bagi 4. Berarti ini 5 pi per 4 tambah supaya 270 itu kan 90 kali 3 guys ya. Berarti 2 kali 3 berarti 6. Berarti 6 pi per 4. Ya, maka 5 ditambah 6 berarti 11. Berarti 11 pi per berapa guys? Per 4. Maka jawaban kita adalah 11 pi per 4. Oke guys. Nah, ini pembahasan kita untuk video kali ini. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Jika masih adanya kendala, masih bingung, ya, kalian boleh mengulang-ulang kembali video ini. Oke? Nah, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Tetap di MedD Channel. Ingat, APJ Abdul Kalam pernah berkata, kamu tak bisa mengubah masa depanmu, tapi kamu bisa mengubah kebiasaanmu. Dan tentu saja, kebiasaanmu akan mengubah masa depanmu. Oke, ini dulu video kita pada kesempatan kali ini. Kita akan bertemu di video-video selanjutnya ya, masih di sesi UTBK SBMPTN series ya.